Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Syarif Hasimi dari kelas 12 Multimedia 2. Saya akan mempresentasikan PowerPoint ujian praktek Bahasa Indonesia. Resensi buku novel. Identitas buku. Judul buku, garis waktu. Nama penulis Fiersa Bersari. Penerbit Media Kita. Tahun terbit 2016. Tebal buku 212 halaman. Sinopsis. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau bertemu dengan satu orang yang mengubah hidupmu untuk selamanya. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau ingin melompat mundur pada titik-titik kenangan tertentu. Maka ikhlaskan saja kalau begitu. Karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan. Unsur intrinsik. Tema yang diambil dalam buku ini adalah percintaan. Penokohan. Tokoh utama, aku. Memiliki sifat yang egois, jujur, munafik, tangguh, angkuh, gengsi, dan ikhlas. Tokoh tambahan. Kau. Memiliki sifat gengsi, munafik, dan egois. Ibu, tokoh ibu yang selalu mendoakan untuk anak-anaknya. Sifat ibu ini adalah penyayang dan rela berkorban. Bapak, tokoh bapak merupakan sosok yang berjuang sekuat tenaga agar mampu menyekolahkan tinggi anak-anaknya. Dia selalu menasihati anak-anaknya, sifatnya rela berkorban dan bekerja keras. 4. Sahabat. Tokoh sahabat merupakan sosok yang selalu memberi motivasi kepada aku, yang berbagi tawa dalam keadaan susah dan senang, mempunyai sifat yang setia kawan. Latar tempat. Cerita pada novel Garis Waktu karya Fiersa Bersari ini memiliki latar tempat di Malang. Latar waktu dalam cerita novel Garis Waktu karya Fiersa Bersari ini pada tahun 1485. Sudut pandang pengarang atau point of view. Di dalamnya penulis menggunakan sudut pandang orang pertama sehingga pembaca diajak masuk ke dalam dunia ciptaannya. Alur. Tahap penyituasian. Tahap penyituasian ketika cerita diawali sebuah pertemuan dan perkenalan dengan satu orang yang mengubah hidupnya. Situasi ini akan melandasi cerita yang akan berkembang pada tahap selanjutnya. Tahap pemunculan konflik. Tahap munculnya konflik pada novel Garis Waktu karya Fiersa Bersari ketika aku mengharapkan hatinya kau, sedangkan kau sibuk mengejar orang lain. Tahap peningkatan konflik. Tahap peningkatan konflik pada novel Garis Waktu karya Fiersa Bersari ketika aku berangkat menggapai cita-cita dan meninggalkan orang-orang yang menyayanginya, sampai jarak memisahkan dengan kau, pada akhirnya kau berkhianat dan memilih untuk melepaskan aku. Tahap klimaks. Tahap klimaks pada novel Garis Waktu karya Fiersa Bersari yaitu ketika aku mendapatkan sepucuk surat undangan pernikahan dari kau. Tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian pada novel Garis Waktu karya Fiersa Bersari yaitu ketika aku mengikhlaskan semua luka, kecewa, dan emosi yang datang silih berganti dan mampu untuk melangkah maju lagi. Amanat. Pembaca tidak hanya menemukan pesan-pesan tentang percintaan yang tersirat dalam garis waktu, tetapi juga dalam menjalin sebuah hubungan dengan seseorang untuk menikmati hidup dan meluangkan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai. Karena hidup cuma sekali. Tenggelam dalam kepopuleran, tidak membalas kebencian dengan kebencian, dan tidak larut dalam dendam. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku, bahasa yang digunakan tidak terlalu berat. Satu bab terdiri dari 3 hingga 4 halaman sehingga pembaca tidak mudah bosan. Layout buku yang sangat kekinian. Pemilihan cerita tidak terlalu berat dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Banyak kutipan-kutipan indah yang sayang untuk dilewatkan, terselip makna-makna akan renungan kehidupan. Kekurangan buku. Terdapat beberapa kata yang butuh pemahaman tinggi seperti konstelasi, stagnansi, dan sebagainya.
konflik cerita tergolong standar. Kesimpulan, bagi teman-teman yang menyukai keindahan kata-kata, buku Garis Waktu ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk menambah perbendaharaan kata. Banyak kutipan yang nyentrik namun masuk akal. Namun bagi teman-teman yang menyukai konflik atau mencari sisi sastra dari sebuah buku, maka buku ini kurang tepat dijadikan sebagai referensi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.